sini kami akan membuat sebuah proyek UTS pada mata kuliah struktur data yang dimana di dalamnya memuat sebuah rumah makan ingin membuat sistem untuk mencatat jumlah pesanan makanan setiap hari selama 1 minggu. Data pesanan tersebut disimpan dalam bentuk array dengan maksimal 7 elemen, masing-masing mewakili hari Senin hingga Minggu. Kemudian di dalam program tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, menerima input pesanan makanan setiap hari selama 7 hari. Yang kedua, menampilkan total pesanan selama seminggu. Yang ketiga, menampilkan hari, jumlah pesanan tertinggi dan jumlahnya. Yang keempat, menampilkan rata-rata pesanan harian. Dan yang kelima, mencari apakah ada hari di mana jumlah pesanan tepat sejumlah nilai yang dicari pengguna. Kemudian proyek yang kedua yaitu di mana membuat proyek UAS, yaitu membuat program yang di dalamnya mengimplementasikan array, perulangan atau looping, percabangan if else, dan function. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Novelia Kombong dengan NIM 225611097, kelas C2 Teknik Informatika. Dan saya Asri Petinggi dengan NIM 225611071, kelas C2 Teknik Informatika. Oke, untuk langkah pertama kita memasukkan perintah include stdio.h yang artinya sebagai standar input dan output agar bisa menjalankan printf dan scanf. Kemudian in main yang artinya sebagai fungsi utama pada program agar bisa mengembalikan suatu nilai. Kemudian di sini kita akan mendeklarasikan sebuah variabel. Variabel yang pertama yaitu integer pesanan, di mana variabel ini bernama pesanan menampung 7 elemen atau 7 angka bilangan bulat. Kemudian di sini lanjut pada variabel selanjutnya yaitu jar hari. Di sini kita akan membuat sebuah array di mana di dalamnya menampung 7 nama hari. Yang pertama, hari Senin. Selasa. Rabu. Kamis. Jumat. Sabtu dan Minggu. Perintah selanjutnya yaitu n bervariabel bernama total sama dengan 0, yang artinya menampung seluruh jumlah penjumlahan pesanan yang dimulai dari 0. Kemudian lanjut pada variabel selanjutnya yaitu integer maksimal pesanan, yang artinya untuk menyimpan pesanan yang tertinggi, dan indeks pesanan ini adalah indeks di mana hari di mana pesanan tertinggi itu terjadi. Diawali dengan angka 0. Kemudian lanjut pada variabel selanjutnya yaitu float rata-rata, yang artinya pada bagian ini untuk menyimpan
Nilai rata-rata pesanan, kenapa menggunakan float? Karena bilangan desimal. Kemudian, oke, lanjut pada variabel selanjutnya, yaitu yang cari, yang artinya variabel cari ini untuk menyimpan angka yang dicari oleh pengguna, kemudian ditemukan sama dengan 0. Kenapa 0? Karena nilainya belum ditemukan, jadi diawali dengan angka 0. Oke, di tahap pendeklarasian variabel ini telah selesai. Dan untuk selanjutnya kita lanjut pada perintah yang selanjutnya, yaitu printf. Pada bagian ini untuk mencetak teks pada layar, yaitu masukkan jumlah pesanan tiap hari Senin sampai Minggu. Kemudian /n untuk pindah ke baris baru. Kemudian lanjut pada proses perulangan atau looping, kita menggunakan perintah for. Integer i sama dengan 0, yang artinya proses perulangannya itu dimulai dari 0, dan proses perulangannya akan berjalan selama i kurang dari 7. 7 ini adalah sejumlah nama hari dimulai dari Senin dan Minggu, dan i plus plus artinya dalam proses perulangannya itu akan bertambah satu nilai. Kemudian lanjut pada perintah selanjutnya, yaitu printf menggunakan %s karena yang akan dicetak ke layar itu adalah sebuah karakter di mana sekumpulan hari dimulai dari Senin sampai Minggu. Kedua, pada variabel hari. Pada hari dimulai dari indeks ke 0 diwakilkan dengan i. Kemudian scanf. Pada perintah ini berfungsi untuk membaca input dari pengguna, di mana kita menggunakan %d karena yang akan diinput adalah sebuah bilangan bulat yang disimpan ke variabel pesanan. Kemudian lanjut pada perintah selanjutnya, yaitu total tambah sama dengan pesanan, yang artinya dari pesanan ini nantinya akan disimpan ke variabel total. Lanjut pada perintah selanjutnya, yaitu if, di mana mengecek suatu kondisi tertentu. I sama dengan 0. Pada bagian ini mengecek apakah hari ini adalah hari pertama. Jadi jika pada hari ini adalah hari pertama, maka kita menggunakan kode maksimal pesanan sama dengan pesanan, yang artinya jika pada hari ini adalah hari pertama, maka akan menyimpan pesanan tertinggi sementara ke variabel bernama maksimal pesanan. Kemudian lanjut pada perintah selanjutnya, yaitu else if.
Nah, pada perintah ini dicek lagi kondisinya. Apakah jika bukan hari pertama, dicek apakah pesanan hari ini lebih besar dari pesanan tertinggi. Kemudian lanjut, maks pesanan sama dengan pesanan Nah, pada perintah ini di sini untuk memperbarui nilai tertinggi dengan pesanan hari ini. Kemudian lanjut pada perintah selanjutnya yaitu maks pesanan sama dengan pesanan Nah, di mana pada perintah ini digunakan untuk memperbaharui nilai tertinggi dengan pesanan hari ini. Kemudian lanjut perintah selanjutnya yaitu indeks max sama dengan I, yang artinya menyimpan indeks hari saat pesanan tertinggi baru tersebut ditemukan. Kemudian lanjut untuk menampilkan output, kita menggunakan perintah printf untuk menampilkan teks ke layar dengan isi /n total pesanan (2 %d pesanan /n). Kemudian total. Nah, oke, pada perintah ini printf untuk menampilkan teks total pesanan %d, yaitu untuk bilangan bulatnya, total pesanannya, kemudian yang ada pada variabel total. Dan /n ini digunakan untuk pindah ke baris baru. Kemudian perintah selanjutnya yaitu printf pesanan tinggi %d, kemudian pesanan hari /s, kemudian /n maks pesanan hari indeks maks. Jadi pada perintah ini yaitu perintah printf digunakan untuk menampilkan pesanan tertinggi dengan angka dan harinya, yang dimana angka dilambangkan pada %d ini yang menyimpan bilangan bulat, kemudian %s ini untuk tipe data karakter yang lebih dari 1, dan /n ini digunakan untuk pindah ke baris baru, dan kemudian pesanan tertinggi ini ada pada maksimal pesanan, dan hari ini ada pada variabel hari yang daftar hari yang berdasarkan dengan nomor urut yang disimpan pada indeks maksimal atau pada variabel indeks maksimal. Kemudian perintah selanjutnya itu untuk menampilkan rata-rata, untuk menghitung rata-rata sama dengan plot total dibagi 7. Pada perintah ini digunakan untuk menghitung rata-rata, di mana
angka total ini diubah ke float atau angka desimal, kemudian dibagi 7. Mengapa total ini diubah ke float? Supaya nanti hasilnya ada koma sebagai rata-rata. Kemudian lanjut printf rata-rata pesanan titik 2 persen titik 2F pesanan slice N, kemudian rata. Nah, pada perintah ini digunakan untuk menampilkan hasil rata-rata ke layar atau rata-rata pesanan dengan persen titik 2F ini, yang artinya ada 2 angka di belakang koma. Kemudian slash N ini digunakan untuk pindah ke baris baru, dan rata-rata pesanan ini ada pada variabel rata-rata. Kemudian lanjut printf masukkan jumlah pesanan yang ingin dicari. Nah, pada perintah ini printf yang digunakan untuk menampilkan teks perintah ke layar untuk memasukkan jumlah pesanan yang ingin dicari. Di sini meminta user untuk memasukkan jumlah pesanan yang ingin dicari. Kemudian lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu scanf %d dan cari. Jadi pada perintah scanf ini digunakan untuk membaca input dari user, yaitu angka yang ingin dicari user yang dilambangkan dengan %d, yaitu bilangan bulat, dan kemudian disimpan pada variabel cari. Kemudian lanjut pada perintah selanjutnya, yaitu for atau perulangan. For in integer i sama dengan 0, i kurang dari 7, i plus. Oke, pada perintah ini yaitu for atau perulangan yang digunakan untuk mencari kecocokan dengan angka yang dicari, di mana i ini sama dengan 0, yang artinya indeks i dimulai dari indeks ke 0. Atau yang artinya i dimulai dari indeks ke 0, dan i akan berhenti looping ketika dia kurang dari 7, dan kemudian i plus ini, nilai i ini akan bertambah hingga 7. Kemudian lanjut ke perintah if pesanan sama dengan cari. Pada perintah ini digunakan untuk memeriksa apakah jumlah pesanan di hari ke i ini atau indeks i ini sama persis dengan data atau angka yang sedang dicari. Maka kalau sama, printf jumlah pesanan %d terjadi pada hari %s
cari Oke, setelah memeriksa kondisi di atas, pesanan I sama dengan cari, maka maka eksekusi perintah printf untuk menampilkan jumlah pesanan terjadi pada hari apa. Dan %D ini melambangkan jumlah pesanan bilangan bulat yang terjadi pada hari. %S ini yaitu nama hari dengan tipe data chart yang lebih dari 1, kemudian /n ini digunakan untuk pindah ke baris baru, dan jumlah pesanan %D ini ada pada variabel cari, dan terjadi pada hari. %S ini ada pada variabel hari. Kemudian lanjut pada perintah selanjutnya, ditemukan sama dengan 1. Nah, pada perintah ini digunakan untuk mengubah tanda penanda menjadi 1, artinya di sini tuh angka yang dicari sudah ditemukan. Kemudian perintah selanjutnya untuk memeriksa kondisi kedua, if tanda seru ditemukan atau tidak ditemukan, di mana perintah ini sebagai pengecekan kedua atau pengecekan terakhir jika setelah diperiksa semua hari namun tidak sama dengan variabel yang dicari, maka dieksekusilah perintah if tidak ditemukan ini. Oke, lanjut pada perintah selanjutnya, yaitu printf jumlah pesanan %D tidak ditemukan pada hari apapun. /n. Cari. Jadi pada perintah ini ketika kondisi kedua ini benar, tidak ditemukan, maka dieksekusilah perintah printf ini untuk menampilkan jumlah pesanan %D yaitu angka bilangan bulat yang dimasukkan user untuk dicari, tidak ditemukan pada hari apapun, dengan /n untuk pindah baris, dan jumlah pesanan %D ini ada pada variabel cari. Kemudian selanjutnya yaitu return. Return ini digunakan untuk mengembalikan nilai fungsi inMain, yang artinya dia akan mengembalikan bilangan bulat yang paling kecil yaitu 0. Dan kurung kurawel akhir ini adalah sebagai penutup blok fungsi inMain. Oke, setelah membuat kode program ini, langkah selanjutnya kita akan menjalankan perintah tersebut dengan menekan run. Kemudian program menampilkan teks perintah masukkan jumlah pesanan tiap hari, Senin hingga Minggu. Yang artinya di sini program meminta kepada user untuk memasukkan jumlah pesanan yang terjadi selama seminggu mulai dari hari Senin hingga Minggu. Kemudian di hari pertama kita ada 45 pesanan, kemudian hari Selasa ada 50, hari Rabu ada 38, hari Kamis ada 60, hari Jumat ada 42, hari Sabtu ada 55, dan hari Minggu ada 70 pesanan. Lalu kemudian kita tekan enter. Di sini tampil total pesanan sama dengan 360 pesanan
yang artinya dari hari Senin hingga Minggu ada 360 pesanan. Kemudian pesanan tertinggi selama seminggu itu ada 70 pesanan, dan itu terjadi pada hari Minggu. Oke, dan di bagian rata-rata pesanan itu kira-kira terdapat 51,43 pesanan. Kemudian di sini terdapat sebuah teks instruksi berupa masukkan jumlah pesanan yang ingin dicari, yaitu 60. Jadi jumlah pesanan 60 itu terjadi pada hari Kamis. Oke, di sini kemudian kita ingin mencoba jika data yang dicari itu tidak ditemukan. Kita run. Lalu kita input nilai atau jumlah pesanan tiap hari. 45, 50, 38, 60, 42, 55, dan 70. Kemudian kita enter, kita coba memasukkan jumlah pesanan yang ingin dicari dengan jumlah pesanan yang tidak ada pada Senin hingga Minggu. Kita memasukkan angka 80. Kemudian kita enter. Jadi otomatis terdapat pesan yaitu jumlah pesanan 80 tidak ditemukan pada hari apapun. Karena dari 80 ini tidak ada pada hari Senin sampai Minggu. Oke guys, jadi kami telah berhasil membuat sistem untuk mencatat jumlah pesanan makanan yang terjadi setiap hari selama seminggu, dimulai dari hari Senin sampai Minggu dengan menggunakan kode program. Oke, di sini kami akan melanjutkan untuk proyek UAS, di mana langkah pertama untuk memasukkan perintah include studio.h, yang artinya sebagai standar input dan output agar bisa menjalankan printf dan scanf. Kemudian di sini untuk membuat sebuah fungsi bernama cek kelulusan, di mana menerima sebuah parameter yaitu float nilai, dan pada parameter ini nantinya bisa berupa bilangan desimal. Oke, lanjut pada perintah selanjutnya yaitu if, di mana pada perintah ini untuk mengecek kondisi tertentu apakah nilai lebih besar atau sama dengan 70. Jika benar, dia akan mengeksekusi perintah printf di mana menampilkan sebuah teks ke layar yaitu status lulus. Kemudian /n yang artinya pindah ke baris yang baru. Kemudian untuk perintah selanjutnya yaitu else, yang artinya pada perintah ini mengecek jika kondisi pada if itu salah, dia akan mengeksekusi perintah printf di mana menampilkan teks pada layar yaitu status tidak lulus. Kemudian /n ini untuk pindah ke baris baru. Pada bagian ini kenapa di atas terdapat merah? Karena seharusnya di sini tidak terdapat titik koma, tetapi harusnya kurung kurangul atau sebagai pembuka blok pada fungsi void.
Oke, kemudian lanjut pada perintah selanjutnya yaitu in main, yang artinya pada perintah ini sebagai fungsi utama pada program untuk mengembalikan sebuah nilai, kemudian plot yang bernama nilai mahasiswa, di mana menampung 5 elemen atau 5 data. Kemudian di sini membuat sebuah variabel bernama i atau variabel i. Oke, lanjut untuk perintah selanjutnya yaitu printf. Input nilai mahasiswa. Slice n, yang artinya di sini printf untuk menampilkan judul input nilai mahasiswa. Kemudian oke, lanjut pada perintah selanjutnya yaitu perulangan untuk mengambil input mahasiswa, yaitu menggunakan perintah for yang dimana i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Oke, di sini dimana i sama dengan 0 yang artinya i dimulai dari indeks ke 0 dan i akan berhenti looping ketika dia kurang dari 5, dan i plus plus itu artinya nilai i ini akan bertambah 1 sehingga 5. Kemudian lanjut untuk perintah selanjutnya yaitu printf. Printf masukkan nilai mahasiswa ke %d i plus 1. Jadi di sini perintah ini yaitu printf digunakan untuk menampilkan masukkan nilai mahasiswa, menampilkan pesan untuk memasukkan nilai mahasiswa ke %d. %d ini yang artinya nomor urut yang dimulai dari i tambah 1, yang artinya i itu mulai dari 1. Scanf persen dan nilai MHS sesuai indeks i. Jadi pada perintah scanf ini digunakan untuk membaca input dari pengguna atau user, di mana di sini %f itu nilai mahasiswa berupa angka desimal dan disimpan pada variabel nilai mahasiswa sesuai indeks i. Oke, kemudian lanjut pada perintah selanjutnya yaitu printf. Slice n. Hasil evaluasi. Oke, kenapa di sini merah? Karena kita tidak menggunakan tanda petik di awal. Kemudian, jadi pada perintah ini digunakan untuk mencetak
judul berupa hasil evaluasi, yaitu judul kedua. Kemudian lanjut perintah selanjutnya yaitu for atau perulangan I sama dengan 0, kemudian I kurang dari 5, I plus plus. Jadi di sini adalah perulangan untuk menampilkan data hasil evaluasi. Yang dimana perulangan ini I sama dengan 0, yang artinya dimulai dari indeks ke 0, dan I kurang dari 5, yang artinya I akan berjalan selama I kurang dari 5, dan I plus plus ini setiap nilai I ini bertambah 1 hingga mencapai 5. Oke, lanjut pada perintah selanjutnya yaitu printf mahasiswa persen D kurang nilai persen titik 2F I plus 1 nilai mahasiswa Jadi pada perintah ini digunakan untuk mencetak mahasiswa persen D nilai persen titik 2F I plus 1 nilai mahasiswa dan I. Jadi pada perintah ini untuk mencetak mahasiswa persen D ini yang artinya mahasiswa ke berapa, kemudian nilai ini dengan persen titik 2F yang artinya angka nilainya berupa nilai desimal, dan mahasiswa persen D ini dimulai dari I plus 1 yang ada pada I plus 1 yang artinya I-nya dimulai dari 1. Kemudian nilai persen titik 2F ini ada pada nilai mahasiswa sesuai dengan indeks I. Jadi langkah selanjutnya yaitu cek kelulusan. Nilai Jadi pada perintah ini itu di sini memanggil fungsi yang bernama cek kelulusan dengan mengirim nilai mahasiswa sesuai indeks ke I. Jadi di sini dia akan di sini memanggil fungsi kelulusan dan mengirim nilai mahasiswa sesuai indeks ke indeks ke I ini ke atas untuk dicek statusnya apakah dia lulus atau tidak lulus. Kemudian lanjut return. Oke, di sini fungsi return ini mengembalikan nilai dari fungsi inMain ini berupa bilangan bulat yang paling kecil yaitu 0. Dan kurung kurawal ini merupakan penutup blok fungsi dari inMain ini. Oke, setelah kita membuat kode program tersebut, langkah selanjutnya kita akan menjalankan kodenya dengan menekan run. Oke, di sini tampil berupa teks judul yaitu input nilai mahasiswa dan di bawahnya ada perintah untuk masukkan nilai mahasiswa ke 1. Jadi kita masukkan 95,5. Untuk nilai mahasiswa kedua kita masukkan 75,2. Dan yang ketiga kita masukkan 60,5. Lalu yang keempat ada 50,5. Dan keenam 85,5. Lalu kita enter. Kemudian tampil suatu judul teks yaitu hasil evaluasi di mana
mahasiswa pertama itu mendapatkan nilai 95,5 statusnya lulus, mahasiswa kedua 75,2 statusnya lulus, mahasiswa ketiga 60,5 statusnya tidak lulus, mahasiswa keempat 50,5 statusnya tidak lulus, mahasiswa kelima 85,5 statusnya lulus. Kenapa pada mahasiswa ketiga dan keempat dinyatakan tidak lulus? Karena nilai yang mereka dapatkan itu kurang dari 70. Oke, baik. Pada program ini telah berhasil di mana pada program ini kami membuat suatu program yang kompleks di mana di dalamnya mengimplementasikan array, perulangan atau looping, percabangan atau if else, dan function. Pada program yang kami buat ini berfungsi untuk menentukan lulus atau tidak lulusnya mahasiswa tergantung dari nilai yang mereka dapatkan. Oke guys, jadi sekian dari program UTS dan UAS kami pada mata kuliah struktur data. Dan jika dalam pemaparan dan penjelasan program kami ini mungkin ada kesalahan dan kekurangan kami siap menerima kritik dan saran dari teman-teman semua. Terima kasih.